Pembentukan hukum dengan landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber Pancasila. Ide yang menjadi dasar cita hukum tersebut merupakan sistem nilai yang tumbuh dalam masyarakat mengenai hal yang baik dan yang buruk sebagai pedoman dan tuntunan berperilaku dalam kehidupannya. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan hukum berdasarkan landasan yuridis. Bahwa menurut A. Hamid At-Tamimi, bahwa dalam konteks pembentukan hukum nasional itu terdapat 3 poin utama dalam perundang-undangan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, untuk menjembatani lingkup hukum adat dengan lingkup hukum tidak tertulis lainnya. Dan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat. Nah, ada 3 landasan utama yang perlu kita pahami dalam pembentukan hukum. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga landasan yuridis. Landasan yuridis bahwa setiap peraturan perundang-undangan maka harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi secara hierarki agar tidak bertentangan dan satu dan lainnya menjadi satu kesatuan sistem yang utuh. Landasan yuridis dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan perundang-undangan. Sedangkan landasan yuridis material adalah dari segi suatu peraturan hukum yang diatur lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan landasan sosiologis. Jika kita melihat bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan secara normatifnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan itu harus dilakukan berdasarkan pada sebuah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Ya, itu antaranya asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki maupun materi penguatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan keterbukaan. Nah, sekalipun pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan konsekuensi dari sistem hukum kontinental yang dianut oleh Indonesia, namun bukan berarti proses pembentukannya itu dapat dilakukan secara serampangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa agar peraturan yang dibuat berkualitas maka harus memenuhi 3 landasan. Nah, landasan yang pertama adalah landasan filosofis yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Ya, itu landasan yang mempertimbangkan, yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Yang ketiga itu landasan yuridis, yang pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nah, di sini itu landasan sosiologis. Saya akan bahas tentang landasan sosiologis. Seperti yang telah dikatakan di atas, yang tadi itu terkait landasan sosiologis itu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat di negara. Jadi suatu peraturan perundang-undangan di situ dibuat dan diadakan itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada pada saat itu juga.
yang merupakan sebagai win-win solution, mungkin sebagai pertimbangan bahwa hukum itu harus ada, peraturan itu harus ada, karena dengan keadaan masyarakat saat itu juga membutuhkan hukum atau membutuhkan peraturan, sehingga pertimbangan yang atau apapun alasan-alasan yang menggambarkan bahwa peraturan itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, itu adalah pembentukan hukum sesuai dengan landasan sosiologis.